Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sekolah Med, perkenalkan nama kakak Kak Raditya. Kakak adalah tutor sejarah dari sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan membahas pembahasan TO4 Ambis Warrior. Yuk kita simak video berikut ini. Baik sahabat sekolah Med, yang pertama kita akan bahas soal nomor 1 ya. Oke, di sini soalnya seorang peneliti sejarah yang sedang melakukan pengumpulan data sejarah menemukan dokumen tentang hasil visum 7 pahlawan revolusi yang gugur pada tanggal 1 Oktober 1965. Selain itu, peneliti tersebut juga menemukan surat kabar sezaman yang memberitakan hal yang sama, yaitu kondisi 7 pahlawan revolusi yang gugur di lubang buaya pada tanggal 1 Oktober 1965. Peneliti tersebut kemudian membanding-bandingkan kedua sumber yang didapatkan. Dari ilustrasi tersebut, istilah yang digunakan dalam metode sejarah untuk menyebut tindakan peneliti tersebut adalah A. Contextualization, B. Sourcing, C. Historiography, D. Verifikasi eksternal, E. Corroboration. Baik, kita masuk ke pembahasannya. Nah, tahapan penelitian sejarah itu setidaknya ada 4. Yang pertama ada tahapan heuristik, yaitu tahapan untuk mencari berbagai macam sumber. Yang kedua ada verifikasi atau kritik sumber. Yang ketiga ada interpretasi atau penafsiran. Dan yang keempat ada historiografi atau penulisan sejarah. Nah, yang akan kita bahas di sini tentang tahapan heuristik ya, atau pencarian sumber. Di dalam tahapan heuristik ini setidaknya ada 3 langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, ada istilahnya corroboration, begitu. Ini merupakan bagian dari heuristik yang dilakukan dengan cara membanding-bandingkan dokumen yang ada untuk menemukan ya adanya kesamaan data yang bisa diperoleh. Nah, kemudian ada lagi yang namanya sourcing, begitu. Nah, sourcing ini adalah bagian dari heuristik di mana kita atau penulis mengidentifikasi ya penulisnya, tanggal, serta tempat dibuatnya dokumen yang kita dapatkan. Kemudian ada lagi yang namanya contextualization, yaitu ya bagian dari heuristik yang mengidentifikasi waktu dan tempat terjadinya peristiwa. Oke, dari sini ya bisa disimpulkan dong. Oke, kita balik lagi ke soalnya. Oke, jadi dari ilustrasi tersebut istilah yang digunakan dalam metode sejarah untuk menyebut tindakan penelitian tersebut adalah ini yang tepatnya yang E ya, corroboration begitu. Karena dalam tahapan ini begitu peneliti membanding-bandingkan data ya. Oke, itu untuk nomor 1. Baik, pembahasan selanjutnya kakak ambil dari soal nomor ketiga dari TO Ambis Warrior-nya. Oke, soalnya di sini konflik internal ternyata mewarnai perjalanan kerajaan Majapahit. Sejarah mencatat konflik atau pemberontakan mewarnai perjalanan politik kerajaan Majapahit. Salah satu konflik yang terjadi di kerajaan tersebut sepeninggal Raja Hayam Wuruk adalah Perang Paregreg. Berikut ini latar belakang perang tersebut, di antaranya adalah A. Naiknya Wikramawardhana sebagai penguasa Majapahit. B. Ketidakpuasan para Dharma Putra Winih-Suka terhadap gaya kepemimpinan Raja Jayanegara. C. Tidak ditetapkannya Ranggalawe menjadi Mahapatih Majapahit. D. Penolakan Gajah Mada terhadap rencana pernikahan Hayam Wuruk dengan Dyah Pitaloka. Atau E. Perkawinan antara Kusumawardhani dengan Wikramawardhana. Oke, kita ke pembahasannya. Baik, nah kita bahas tentang peristiwa Perang Paregreg. Nah, apa sih yang dimaksud peristiwa Perang Paregreg? Jadi bisa dikatakan Perang Paregreg ini adalah perang yang terjadi ya, perang saudara yang terjadi dalam sejarah Majapahit. Perang ini melibatkan Wikramawardhana dengan Bre Wirabumi gitu. Nah, siapa sih Wikramawardhana itu? Nah, Wikramawardhana ini adalah menantu dari Hayam Wuruk yang kemudian dia naik tahta begitu. Nah, kemudian ada Bre Wirabumi. Bre Wirabumi sendiri ini merupakan anak ya dari selirnya Hayam Wuruk. Nah, ketika Wikramawardhana ini menjadi raja, begitu sepeninggal dari Hayam Wuruk, ternyata Bre Wirabumi menolaknya gitu. Ia ingin menjadi penguasa dari Majapahit. Maka terjadilah Perang Paregreg atau Perang
saudara. Begitu. Jadi perang ini ya dilatar belakangi oleh perebutan kekuasaan sepeninggal hayam wuruk. Nah, perang ini ternyata berdampak pada melemahnya situasi kerajaan Majapahit. Oke, dari sini ya bisa dipahami ya. Jadi di sini, oke, yang menjadi latar belakang dari perang Paregreg adalah, oke, ini jawabannya yang A ya. Naiknya Wikramawardhana sebagai penguasa Majapahit. Baik, soal selanjutnya kakak ambil dari soal nomor 9 TO Ambis Warrior-nya. Oke, bisa diperhatikan soalnya. Setiap pemerintahan memiliki kelompok penentang atau yang dikenal dengan nama gerakan oposisi. Pada era Orde Baru juga terdapat gerakan oposisi yang dikenal dengan nama kelompok Petisi 50. Kelompok ini berdiri pada tahun 1980 dan diusung oleh beberapa tokoh seperti Ahana Sution, Ali Sadikin, dan sebagainya. Berikut ini salah satu latar belakang terjadinya Petisi 50 diantaranya adalah A. Penafsiran tunggal terhadap Pancasila oleh pemerintah. B. Terbentuknya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. C. Pembelakuan konsep dui fungsi ABRI oleh pemerintah. D. Tindakan pemerintah Orde Baru yang melakukan fusi parpol. Atau E. Tertembaknya 4 mahasiswa Universitas Trisakti. Baik, kita berlanjut ke pembahasannya. Oke, kita di sini bahas tentang yang namanya Petisi 50. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Petisi 50? Ini merupakan sebuah gerakan oposisi yang muncul pada masa Orde Baru, ya. Petisi 50 ini ditandatangani ya pada tanggal 5 Mei tahun 1980 begitu oleh berbagai macam tokoh sebagai bentuk keprihatinan terhadap pemerintahan Indonesia. Oke, nah ini ya ditandatangani petisinya ini oleh kalangan tentara, polisi, anggota parlemen, akademisi, begitu, birokrat, bahkan di sini ada pengusaha, aktivis, bekas pejabat, bahkan sampai dai, begitu. Nah, beberapa tokoh yang terlibat di antaranya di sini ada Ali Sadikin, ya, kemudian ada Ahana Sution, ada Darsono, ada Muhammad Nasir, dan ada AM Fatwa dan lainnya yang jumlahnya memang 50. Nah, petisi 50 ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama, menguatnya kekuasaan presiden. Jadi memang pada masa Orde Baru, dominasi pemerintah atau presiden ini sangat besar sekali dalam berbagai macam bidang kehidupan. Kemudian, hegemoni Golkar dalam pemilu terhadap partai-partai lainnya, yaitu ya partai P3 dan PDI. Nah, kemudian adanya penafsiran tunggal Pancasila oleh pemerintah Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru, ya, ada ungkapan dari pemerintah bahwa mengkritik pemerintah berarti mengkritik Pancasila, gitu. Nah, kemudian di sini pembelakuan NKK, ya, normalisasi kehidupan kampus, atau BKK yang membatasi ya mahasiswa dalam melakukan kritik terhadap pemerintah, begitu. Nah, munculnya petisi 50 ini dapat disimpulkan ya dilatar belakangi oleh pemerintah yang tidak di sini menjalankan ya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1950 ini 1945 begitu secara benar. Gitu. Nah, petisi 50 sendiri sayang memang tidak membuahkan hasil gitu. Tapi hal ini menandakan bahwa pada masa Orde Baru pun ya ada gerakan penentangan terhadap pemerintah atau oposisi. Baik, kita lanjut. Ya, soalnya di sini berarti berikut ini salah satu latar belakang terjadinya petisi 50 diantaranya adalah, nah, yang tepat ya, ini yang A. Ya, adanya penafsiran tunggal terhadap Pancasila oleh pemerintah. Karena tadi ya pada masa Orde Baru menganggap bahwa mengkritik pemerintah itu berarti mengkritik Pancasila. Baik, sahabat Sekolamet, pada kesempatan kali ini ya, soal yang akan dibahas itu soal nomor 16-nya. Oke, di sini soalnya dikeluarkannya Undang-Undang TES atau dikenal dengan nama TES Act menunjukkan bahwa negara Inggris pernah melakukan pembatasan hak-hak pemeluk agama Katolik. Pernyataan yang kedua atau alasannya di sini bentuk revolusi sosial di Inggris adalah dengan dikeluarkannya beberapa undang-undang, di antaranya adalah TES Act. Oke, kita ke pembahasannya. Baik, pada tahun 1673 atau pada abad ke-17 Masehi, ya, Kerajaan Inggris mengeluarkan undang-undang diskriminatif yang namanya Undang-Undang TES Act. Ya, undang-undang ini ya keluar setelah reformasi gereja, begitu.
Nah, pengikut agama Katolik dibatasi hak-hak politiknya oleh pemerintah yang saat itu didominasi oleh kaum Anglikan. Kaum Anglikan sendiri bisa dibilang aliran ya Kristen yang ada di Inggris. Nah, undang-undang tersebut melarang umat Katolik untuk menduduki jabatan publik, baik itu menjadi anggota parlemen ataupun pegawai negeri. Nah, akan tetapi ya di sekitar abad ke-19 begitu di tahun 1829-an terjadi perubahan, terjadi yang namanya revolusi sosial gitu. Nah, revolusi sosial ini istilahnya di Inggris ya diwarnai dengan keluarnya undang-undang yang meratifikasi ya undang-undang Tes Act atau yang menggantikan Tes Act, yaitu adanya ya Catholic Emancipation Bill. Nah, Catholic Emancipation Bill ini justru mengembalikan hak-hak bagi warga Katolik begitu. Orang Katolik jadi bisa pejabat publik. Nah, sekarang kita kembali ke soalnya. Oke, jadi maaf, pernyataan yang pertama di sini dikeluarkannya Undang-Undang Tes atau yang dikenal dengan nama Tes Act menunjukkan bahwa negara Inggris pernah melakukan pembatasan hak pemeluk agama Katolik. Ini benar ya. Karena memang undang-undang tes ini adalah undang-undang yang diskriminatif. Pernyataan kedua, bentuk revolusi sosial di Inggris adalah dengan dikeluarkannya beberapa undang-undang, di antaranya adalah Tes Act. Nah, ini kurang tepat ya. Karena justru tadi Tes Act itu adalah undang-undang yang sifatnya diskriminatif. Nah, pada masa revolusi sosial, undang-undang Tes Act ini digantikan dengan Catholic Emancipation Bill ya, yang memberikan kembali hak-hak bagi warga Katolik. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 20. Ini adalah soal terakhir untuk TO ambisnya ya, untuk sejarah. Oke, di sini salah satu konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah adalah konflik Suriah. Konflik yang terjadi antara pemerintah Presiden Bashar al-Assad dengan kelompok oposisi yang menghendaki turunnya tokoh tersebut. Konflik ini semakin pelik karena ikut melibatkan negara-negara di luar Suriah. Berikut ini negara yang terlibat dalam konflik tersebut, di antaranya adalah 1. Iran, 2. Rusia, 3. Turki, 4. Amerika Serikat. Oke, kita berlanjut ke pembahasannya. Baik, kalau kita membicarakan tentang yang namanya konflik di Suriah ya, ini merupakan masih menjadi bagian dari peristiwa Arab Spring atau musim semi Arab. Nah, konflik di Suriah ini sudah terjadi sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang, gitu. Nah, konflik ini yang melibatkan pemerintahan Presiden Bashar al-Assad dengan kelompok oposisi yang menghendaki turunnya ya presiden begitu, karena bisa dikatakan beberapa hal ya, salah satunya dianggap sebagai pemerintah yang otoriter begitu. Nah, konflik ini istilahnya menjadi semakin pelik atau menjadi sulit. Kenapa? Karena dalam konflik ini melibatkan berbagai macam negara lain yang memiliki kepentingannya masing-masing. Nah, di antaranya ini ada Iran ya, yang pro terhadap pemerintah Bashar al-Assad. Kemudian yang kedua ada Rusia yang juga pro terhadap pemerintah. Selain itu ada Turki ya, yang kontra terhadap pemerintah, yang mendukung oposisi. Ada Amerika Serikat juga kontra terhadap pemerintah. Dan ada Arab Saudi yang juga kontra terhadap pemerintah. Nah, dari sini ya kita bisa tahu jawabannya. Oke, kalau begitu di sini berikut ini negara yang terlibat dalam konflik tersebut. Ini jawabannya. Oke, 1 benar, 2 benar, 3 benar, 4 benar. Jadi semuanya benar. Jadi jawabannya ini yang E. Oke, baik. Mungkin sahabat Sekolamet ya, untuk pembahasan TO Ambis Warrior-nya kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa terus belajar, terus semangat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.